seperti ini. Jawab soal LR terbaru sesuai butir Pancasila. Yang pertama, memelihara ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi negara dan sosial merupakan pengamalan Pancasila khususnya sila ke. Nah, ini jawabannya sila ketiga butir kelima. Jadi bisa dibaca itu sila ketiga butir kelima. Ya, jangan terkecoh ini ya dengan sila kelima. Nah, ini ketertiban dunia. Ini kan dengan bersatu. Kita semua bersatu saling menjaga. Maka itu adalah sila ketiga. Nah, lanjut lagi. Ini saya kumpulkan tadi orang-orang yang sudah keluar di ujian ya. Yang dua, menghilangkan politik dinasti merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila khususnya sila ke. Nah, ini jelas ya. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lanjut ketiga, memakai perhiasan berlebihan dan barang mewah merupakan pelanggaran terhadap sila ke. Nah, ini jawabannya sila kelima butir ketujuh. Jadi teman-teman harus hafal butir-butir silanya. Pasti bisa jawab. Terus, Dinda suka memilih-milih teman dalam bergaul. Sikap Dinda sangat menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila sila ke. Yang benar adalah sila ketiga butir ketujuh. Nah, tinggal jadi sebelum melihat ini tinggal teman-teman cross check saja butir-butirnya ya sambil sama-sama mencocokkan. Poin 5. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Pernyataan tersebut merupakan contoh pengamalan sila ke. Yang benar adalah 2 butir ke-9. Jadi bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Itu ke sila kemanusiaan yang benar. Lanjut, membantu korban bencana alam adalah pengamalan sila ke. Nah, kalau membantu korban bencana alam sila kelima butir kelima. Jadi jelas sekali, nanti tinggal dibaca aja butir kelima, ada itu tentang membantu korban bencana. Poin 7, melakukan pembajakan baik karya tulis maupun karya seni merupakan berupa gambar atau musik milik orang lain merupakan pelanggaran terhadap sila ke. Ini 5 butir ke-10. Terus, membangun pabrik yang mana limbah dari pabrik tersebut justru merusak lingkungan masyarakat sekitar merupakan pelanggaran sila ke. Nah, ini yang benar adalah sila kelima butir ke-8. Nah, tinggal di cross check aja ya. Terus 9, Ardi mendaftar untuk menjadi salah satu relawan PBB yang siap dikirim ke luar negeri untuk misi bantuan kesehatan daerah terdampak konflik. Sikap Ardi merupakan pengamalan sila ke. Nah, ini jelas sekali ya, kalau udah menjadi relawan itu pasti kemanusiaan. Jadi sila kedua butir ke-7. Terus, memakai baju batik dan ikut menyaksikan acara pelestarian budaya pada kegiatan 17 Agustusan merupakan pengamalan sila ke. Yang benar adalah 3 butir ke-1. Ini tentang persatuan. Selanjutnya, ikut gotong royong dalam membantu proses pembangunan sarana tempat ibadah. Ini tidak perlu dilanjutin lagi, pasti sudah sila pertama butir ke-3. Selanjutnya, menghormati hak orang lain merupakan contoh pengamalan sila ke. Kalau menghormati hak orang lain masuk ke sila kelima butir ke-4. Terus, melindungi segenap tanah air dan bangsa Indonesia merupakan kewajiban negara yang berkenaan dengan pengamalan nilai Pancasila khususnya sila ke-5 butir ke-11. Selanjutnya, pemberian hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan adalah salah satu perwujudan sila dalam Pancasila khususnya sila ke. Nah, ini udah jelas ada kata keagamaan. Sila ke-1 butir ke-6. Selanjutnya, membela kebenaran merupakan sikap positif yang sesuai Pancasila sila ke. Membela kebenaran itu sila ke-2 butir ke-8. Kemanusiaan punya. Terus, Rian ikut pemilihan ketua OSIS bersama Tika dan Laras. Hasil pemilihan ketua OSIS menempatkan Laras sebagai pemenang dan berselisih 5 suara saja dengan Rian. Rian tidak terima dengan hasil tersebut dan menuding pihak Laras telah melakukan kecurangan. Padahal kenyataan pemilihan berjalan adil. Hanya karena gengsi dikalahkan oleh seorang wanita yang membuatnya tidak menerima keputusan. Sikap Rian bertentangan dengan Pancasila khususnya sila ke. Ini jelas sekali ya, tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sila ke-4. Selanjutnya, rapat RW dalam rangka pembagian jadwal ronde malam telah selesai dilakukan dan semua warga yang hadir menyetujui hasil rapat. Pak Beni sebagian jadwal ronde pada Senin malam, namun pada Senin malam tersebut Pak Beni tidak ikut ronde dengan alasan ingin pindah shift ronde menjadi Kamis malam. Jika Pak Beni yang tidak menghargai hasil rapat tersebut merupakan pelanggaran Pancasila ke.
Nah, ini jelas kalau masalah hasil rapat, apalagi keputusan mufakat dilanggar, itu adalah sila keempat, tepatnya di butir ke-6 dan 9. Nah, berkendaraan melawan arah dan tidak dilengkapi dengan surat kendaraan merupakan pelanggaran terhadap sila Pancasila, khususnya sila ke. Nah, kalau melawan arah ini sila ke-5 butir ke-8, tinggal teman-teman baca saja. Ikut menjadi kelompok separatis merupakan tindakan pelanggaran Pancasila khusus sila ke. Nah, ini jelas ya. Kelompok separatis ini sila ke-3 butir ke-7, jadi melanggar persatuan. Nah, dalam seleksi CPNS 2019, Bunga ditawari bantuan oleh seorang yang mengaku bisa membuat Bunga lulus menjadi CPNS dengan memberikan sejumlah uang. Bunga tertarik memberikan uang tersebut sebagai imbalan atas niat orang tersebut meluluskan Bunga menjadi CPNS. Sikap Bunga merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila ke, yang benar adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini soal tambahan karena beberapa ada sih temen yang dapat soal yang seperti ini. Jadi mungkin ini acakan yang sulit ya. Jika 5 ayam menangkap 5 cacing dalam waktu 5 detik, maka untuk menangkap 100 cacing dalam waktu 100 detik diperlukan ayam sebanyak titik-titik ekor. Ini gak perlu hitung-hitungan pakai logika. Nah, jawaban kita cek dulu. 5 ayam, 5 cacing dalam waktu 5 detik. Nah, ini ada 5 ayam menangkap 5 cacing dalam waktu 5 detik. Itu artinya 1 ayam dapat menangkap 1 cacing dalam waktu 5 detik. Nah, ini detiknya nggak berubah. Ini intinya 1 ayam 1 cacing 5 detik. Nah, kita jadikan ke 100 detik. Nah, di sini kalau 1 ayam 1 cacing yang dia tangkap 5 detik. 1 ayam 1 cacing 5 detik. Kalau 1 ayam 20 cacing berapa detik? Maka tinggal dikali 5. Jadi 1 ayam 20 cacing dengan 100 detik. Nah, ini sudah mengarah ke 100 detik. Nah, kita jadi, nah kalau di sini 100 detik kita pertahankan. Nah, ini 1 ayam 20 cacing 100 detik. Biar tetap 100 detik, itu artinya kita tambah ayamnya. Nah, ini biar cacingnya kita dapat 100 cacing dalam waktu 100 detik, berarti yang ditambah adalah ayamnya menjadi 5. Sehingga 1 ayam dapat 20 cacing, kalau 5 ayam akan dapat 100 cacing. Waktunya dia tidak berubah karena kita nambah ayam di sini. Jadi 5 ayam 100 cacing dalam waktu 100 detik. Ada lagi, 11 orang pekerja dapat mengerjakan sebuah rumah dalam waktu 4 hari. Berapa orang pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 12 rumah dalam waktu 8 hari? Kita pakai logika. Kalau 11 pekerja dapat menyelesaikan 1 rumah dalam waktu 4 hari, itu artinya 11 pekerja kalau bikin 2 rumah itu dalam waktu 8 hari. Jadi, agar harinya tetap, sementara harus menyelesaikan 12 rumah, maka pekerja yang harus ditambah. Jadi ini biar jadi 12, berarti rumah ini 2 rumah harus dikali 6. Jadi pekerjanya ini tinggal dikali 6. Jadi ada 11 pekerja 2 rumah 8 hari, tinggal dikalikan 6. 11 kali 6 pekerja, 2 kali 6 sehingga dapat 12 rumah. Harinya tetap karena kita nambah pekerja. Nah, jadinya 66 pekerja, 12 rumah dalam waktu 8 hari. Jadi jawabannya 66 pekerja. Terima kasih.